Si narsistik berulah kekanak-kanakan. Si narsistik dapat memainkan peran bijak dan dewasa dalam beberapa bidang kehidupan mereka. Tapi mereka juga sering bersikap kekanak-kanakan pada orang lain. Mereka bisa begitu sangat kekanak-kanakan, hampir menentang logika. Beberapa narsistik membuat ulah seperti balita, karena mereka memang memiliki kedewasaan emosional seorang anak. Dan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa si narsistik begitu kekanak-kanakan? Mengapa mereka memiliki perkembangan emosional yang terhambat? Beberapa alasannya. 1. Terputus dari emosi mereka. Narsisme sebagian besar merupakan mekanisme pertahanan. Dan bagian dari pertahanan itu melibatkan si narsistik yang melepaskan diri dari emosi mereka. Karena ketika Anda terlepas dari emosi Anda tidak dapat terluka. Tapi ini mengarah pada stagnasi dalam perkembangan emosi mereka. Terputus dari emosi Anda berarti Anda tidak belajar untuk memahaminya. Dan Anda tidak belajar bagaimana menggunakannya dengan benar. Anak-anak dikuasai oleh emosi mereka. Melalui latihan bertahun-tahun dan bimbingan orang tua, mereka belajar cara mengendalikan, memahami, dan menggunakan emosi mereka. Si narsistik tidak mempelajari hal ini karena mereka menekan emosi mereka. Dan Anda tidak dapat mengerjakan sesuatu yang Anda abaikan. Sebaliknya mereka melihat bagaimana orang lain bertindak dan meniru perilaku dewasa mereka. Berpura-pura tenang dan dewasa. Tapi di dalam emosi mereka mentah, seperti anak kecil. Ketika si narsistik gagal menekan emosi mereka, mereka melepaskan energi yang terpendam, sehingga menyebabkan ledakan kemarahan. Si narsistik memiliki sedikit pemahaman tentang emosi mereka, selain mengetahui bagaimana menekannya. Jadi, ketika mereka gagal menahannya, emosi mentah kekanak-kanakan mereka muncul. Itulah sebabnya mereka terkadang meledak dan menyerang. Si narsistik merasakan emosi kekanak-kanakan, seperti kecemburuan yang kuat atas kesuksesan orang lain. Dan luka yang dalam atas munculnya penghinaan sekecil apapun. Dan perasaan intens ini mempengaruhi perilaku mereka, membuat mereka tampak kekanak-kanakan dan tidak dewasa. 2. Egosentris. Sebagai bagian dari pertahanan mereka, si narsistik menciptakan fasad yang mereka inginkan. Diri palsu ini biasanya percaya diri, kaya, cerdas, dan sukses. Mereka menginvestasikan begitu banyak energi, waktu, dan biaya ke dalam identitas palsu ini sehingga mereka gagal menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Jadi diri palsu mereka bertumpu pada fondasi yang goyah. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu itu bukan siapa mereka sebenarnya. Mereka mencari validasi dari luar yang konstan bahwa mereka benar-benar makhluk superior ini. Hal ini menyebabkan si narsistik menjadi mementingkan diri sendiri. Berfokus hampir secara eksklusif pada diri mereka sendiri, dengan mengesampingkan orang lain. Karena mereka membutuhkan penegasan kembali yang hampir terus-menerus dari diri palsu yang luar biasa ini. Anak-anak juga mementingkan diri sendiri. Tetapi mekanisme bertahan hidup mereka berbeda.
Anak-anak membutuhkan ini karena mereka masih bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Jadi mereka harus meneriakkan kebutuhan mereka untuk membuat diri mereka didengar. Si narsistik melakukan hal yang sama. Tapi itu untuk kelangsungan hidup diri palsu mereka. Bukan untuk keselamatan pribadi mereka. 3. Delusi keagungan. Si narsistik mengkompensasi kekurangan mereka secara berlebihan dengan menggunakan delusi keagungan. Mereka berfantasi bahwa mereka sangat menarik, bahwa mereka adalah VIP penting, atau mereka sangat kaya dan sukses, bahkan ketika semuanya jauh dari fakta. Si narsistik meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka dilahirkan istimewa dan percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi hebat. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun untuk mendapatkan hak ini. Anak-anak juga sering menampilkan fantasi kemegahan yang serupa, tetapi untuk alasan yang berbeda. Anak-anak memiliki imajinasi yang hidup. Tapi fantasi mereka tetap sebagai fantasi. Sedangkan fantasi si narsistik sering menjadi delusi. Dan mereka percaya hype mereka sendiri. 4. Kenaifan. Si narsistik sering terlibat dalam pemikiran magis. Percaya mereka ditakdirkan untuk agung dan superior. Mereka pikir hal-hal besar akan terjadi pada mereka. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Hal ini menyebabkan mereka memiliki kenaifan seperti anak kecil dan menyebabkan mereka mudah tertipu bila ada yang membujuk mereka untuk investasi bodong agar mendapatkan banyak uang. Atau seorang model yang usianya jauh lebih muda ingin terbang dari belahan dunia lain untuk menikahi mereka, maka si narsistik tidak melihat alasan untuk meragukan fata morgana ini. Si narsistik juga sangat suka pujian, karena mereka sangat ingin percaya bahwa mereka istimewa. Kenaifan ini memberi mereka kualitas kekanak-kanakan. Dan beberapa orang mempermainkan kenaifan mereka ini untuk keuntungan pribadi dengan mengeksploitasi mereka. 5. Ingin diurus dan dirawat. Banyak narsistik tidak bisa diganggu dengan hal-hal duniawi seperti memasak dan bersih-bersih rumah. Menurut mereka, itu adalah pekerjaan untuk manusia yang lebih rendah. Tapi mereka tetap butuh makan, dan mereka menginginkan rumah yang layak. Jadi mereka akan membujuk orang lain untuk merawat dan mengurus keperluan mereka. Si narsistik sering mencari pasangan, kerabat dan teman yang peduli dan suka memberi, orang yang tidak ingin melihat mereka menderita. Jadi mereka mengambil bagian untuk menjaga dan mengurusi si narsistik. Kebutuhan ini terlihat mirip dengan anak kecil di permukaan. Namun perbedaannya adalah anak-anak belum mempelajari keterampilan untuk hidup dengan baik. Sedangkan si narsistik tidak bisa diganggu oleh pekerjaan sehari-hari yang membosankan dan bukan pekerjaan yang, menurut mereka, layak untuk mereka kerjakan. 6. Menempel pada orang tua mereka. Banyak dari si narsistik nempel dengan erat pada orang tua mereka, bahkan hingga usia paruh baya. Mereka mungkin terus tinggal bersama orang tua mereka, atau terus-menerus meminta bantuan dan bantuan. Jika salah satu atau kedua orang tuanya punya sifat yang lembut, maka si narsistik akan mengeksploitasinya. Dan jika orang tua mereka punya sifat mengontrol,
maka si narsistik mungkin menjadi orang yang bergantung dan menukar sebagian dari kebebasan mereka untuk selalu mendapatkan bantuan. Menempel pada orang tua memungkinkan mereka untuk menghindari tanggung jawab sebagai orang dewasa. Dan mereka mau terus dirawat seperti anak kecil, bahkan ketika sebenarnya mereka mampu untuk berdiri sendiri. Si narsistik seperti Peter Pan. Si narsistik sering menjalani kehidupan tanpa beban, seperti Peter Pan, seorang anak laki-laki yang tidak bisa tumbuh dewasa. Mereka merupakan campuran antara orang dewasa dan anak-anak. Mereka mungkin memiliki karir, anak, dan pasangan, dan berbicara secara meyakinkan tentang masalah orang dewasa, seperti politik dan ekonomi, yang memberi kesan sebagai orang dewasa yang berfungsi normal. Tetapi orang-orang yang dekat dengan si narsistik, seperti pasangan dan anak-anak mereka, lebih banyak melihat dan mengalami sisi kekanak-kanakan mereka. Sementara seluruh dunia luar melihat tindakan dewasa mereka yang normal.